Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga The Fed. Kini kita lihat dulu artikelnya sebelum kita memulai diskusi kita di pagi hari ini. Akhirnya The Fed pangkas suku bunga 50 basis poin pertama dalam 4 tahun. Dan kini kita lihat lagi artikel yang kedua. The Fed dan Bank Indonesia kompak pangkas suku bunga, OJK beberkan dampaknya ke bank. Dan untuk mengulas isu ini, saya sudah ditemani oleh rekan saya Safira Wardoyo dan sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando. Selamat pagi Safira pagi, dan Sinta. juga Mas Michael. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Pagi. Baik. Kabarnya baik ya di pagi hari ini ya. Mengamati langkah dari Bank Indonesia dan juga The Fed nampaknya ini memang meleset ya dari prediksi sekaligus mungkin konsensus pasar begitu ya. Kalau kita lihat memang memprediksikan semula Bank Indonesia akan menahan ya untuk memangkas suku bunganya di bulan ini, lalu juga untuk The Fed sendiri akan memangkas sekitar 25 basis poin. Tapi ternyata pada kenyataannya Bank Indonesia lebih dulu memangkas 25 basis poin, lalu juga The Fed memangkas suku bunganya sebesar 50 basis poin. Tanggapannya nih terkait dengan melesetnya prediksi pasar menurut editor sendiri seperti apa? Iya, ini sebenarnya agak surprise ya bagi market juga gitu. Jadi kalau kita melakukan survei sebelumnya, sebelum pengumuman BI rate, itu dari 17, memang 15 itu memproyeksikan akan mempertahankan. Kemudian 2 sisanya itu optimis akan turun gitu. Memang ketika kita ngobrol dengan beberapa analis, mereka ada agak bimbang karena memikirkan kayak mungkin seharusnya itu diturunkan gitu. Cuman karena kebiasaannya BI agak sedikit berbeda gitu. Karena kita lihat 1 atau 2 tahun terakhir gitu ketika The Fed mengubah suku bunga, BI cenderung tidak bergerak gitu kan. Dan melihat data-data dalam negeri. Nah kali ini banyak analis juga memikirkan ketika The Fed mau menurunkan suku bunga, mungkin BI nggak akan terburu-buru. Makanya ada sedikit kebimbangan dan mereka memilih sepertinya BI akan menahan suku bunga pada bulan September. Ternyata tidak, karena beberapa pertimbangan BI seperti inflasi itu udah pasti sangat terkendali ya. Terus kemudian ada dari sisi rupiah juga menguatnya sangat tajam, pagi ini udah 15.100, dan dari sisi inflow kita juga sangat bagus di pasar SBN dan pasar saham gitu. Jadi rasanya dari data-data tersebut BI walaupun lebih dulu dari The Fed sudah cukup yakin dengan menurunkan suku bunga, itu adalah pilihan yang tepat. Baik, ini menarik banget ya, Mas. Kalau misalkan kita lihat, ini kan yang pertama kali sejak 4 tahun yang lalu begitu ya, The Fed memangkas suku bunga. Tapi kalau misalkan kita lihat, lagi-lagi seperti yang Sinta katakan, ini ada salah prediksi begitu ya. Ini diprediksi 25 basis point, tapi ini ternyata langsung 50 basis point. Sebenarnya apa sih dari urgensi dari The Fed sendiri memangkas langsung 50 basis point? Dan apa bedanya kalau misalkan The Fed ini perlahan 25 basis point dulu, baru habis itu 25 basis point dulu. Apa perbedaannya yang akan terjadi di pasar? Iya, kalau dari The Fed sendiri dilihat memang beberapa bulan lalu emang sudah sounding gitu akan mulai memangkas suku bunga gitu. Cuman untuk berapa persentasinya memang dilihat berdasarkan data-data terbaru ya. Dan data terbaru memang menunjukkan dari sisi inflasi atau pengangguran itu cukup menggembirakan bagi Amerika Serikat sendiri, sehingga sudah sangat memungkinkan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga. Perihal 50 atau 25 basis poin memang cukup mengejutkan, cuman karena sudah pasti akan dipangkas, rasanya market juga tidak begitu terkejut gitu. Dan ini juga menjadi sinyal positif lah bagi banyak negara gitu. Mereka bisa memangkas suku bunga dan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Baik, tapi mengamati begitu langkah dari Bank Indonesia dan juga dari The Fed ya, nampaknya memang di bulan September ini sangat-sangat menjadi perhatian bagi para pelaku pasar ya. Walaupun kalau kita lihat memang hasilnya wow, September ceria gitu ya. September ceria banget nih kalau kita lihat rupiah langsung ke 15.100. Semoga saja penguatan ini juga masih akan terus berlanjut ya. Bukan hanya karena memang pelemahan dari indeks dolar begitu ya, tapi juga kalau kita lihat pemangkasan suku bunga ini berdampak cukup baik kepada rupiah. Kalau dari redaksi sendiri sebetulnya bagaimana mengulas atau melihat begitu terkait dengan pemangkasan suku bunga ini, dampaknya begitu ya kepada rupiah dalam jangka menengah atau jangka panjang ya, mungkin maksudnya di tahun depan, di tahun 2025. Lalu juga mungkin boleh dilihat lagi bagaimana ini dampaknya ke perbankan kita nih terkait dengan pemangkasan suku bunga ini. Iya, kalau kita kembali dulu sedikit ya tentang RDGBI RDGBI kemarin, memang di awal siaran pers itu Pak Peri agak berbeda tuh dari sebelumnya tone bicaranya. Jadi ketika dia mulai ngomongin situasi global itu
Tidak banyak yang sifatnya negatif gitu. Jadi dia bilang ketidakpastian sudah mulai mereda, The Fed akan menurunkan suku bunga dan kemudian dari sisi domestik BI perlu merasa ikut terlibat lebih jauh. Jadi kalau sebelumnya untuk pertumbuhan ekonomi BI hanya mengandalkan untuk makroprudensial, terus kemudian ada sistem pembayaran. Nah BI merasa kali ini butuh dari sisi kebijakan moneter. Nah ini yang akan menyangkut kepada perbankan gitu. Cuma di sisi lain untuk rupiah sendiri memang trennya akan tetap menguat ya karena inflow sudah cukup deras masuk ke dalam negeri dan di dalam negeri sendiri memang situasi cukup kondusif baik dari sisi ekonomi ataupun politik karena sekarang lagi masa transisi kan agak ngeri-ngeri sedap juga gitu banyak yang menjadi perhatian investor tapi so far sekarang kondusif dan investor melihat untuk masuk ke Indonesia bukan sebuah keraguan lagi gitu jadi makanya sekarang rupiah menguat cukup tajam. Dan beberapa analis memprediksi bahkan bisa di bawah 15.000 itu tidak menutup kemungkinan gitu. Walaupun kita lihat memang fundamentalnya akan lebih baik jika stabil di level 15.200 atau 15.400 karena kita juga harus memikirkan sisi eksportir gitu ya. Kalau seandainya terlalu menguat pasti akan berdapat dari sisi ekspor. Dari bank secara jangka pendek kita lihat kemarin cukup bagus ya. Saham-sahamnya udah lumayan hot lagi kalau kata Pak Wamen BUMN gitu. Ya, Jadi Pak Tiko ya. Pak Tiko. Jadi ini juga kabar baik gitu dan memang kita lihat ketika BI rate turun itu dampaknya memang akan terasa nanti di bunga kredit. Itu pasti sangat ditunggu gitu. Walaupun transmisinya diperkirakan akan mencapai 6 bulan gitu. Tapi setidaknya ini angin segar ketika bunga kredit pun turun itu akan mendorong penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.